Ayahku memanggilku, si pecundang, saat makan malam keluarga. Lalu suamiku membisikkan kebenaran. Namaku Alia Prameswari, dan malam itu seharusnya menjadi makan malam keluarga yang tenang. Namun sejak aku melangkah masuk ke ruang makan rumah orang tuaku, aku merasakan udara aneh, seolah ada badai yang menunggu pecah kapan saja. Ayahku, Darman, menatapku dengan sorot mata yang membuat dada ini mengencang. Aku duduk di samping suamiku, Rafa, yang sejak tadi memegang tanganku seolah tahu sesuatu buruk akan terjadi. Ibuku, Rini, sibuk mondar-mandir membawa hidangan, tetapi matanya tak pernah benar-benar melihatku. Ada jarak aneh yang tak bisa kujelaskan. Ketika semua sudah duduk, ayah meraih gelasnya, menatapku lama, dan tersenyum miring. Senyum yang membuat kulitku merinding. "Alia," katanya, "anak yang dulu kubanggakan, sekarang hanya jadi si pecundang keluarga." Suasana langsung membeku. Aku merasakan darahku berhenti mengalir. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum meski bibirku bergetar. "Ayah, maksudnya apa?" Suaraku nyaris tak terdengar. Ayah menyandarkan tubuh, lalu menatap semua orang, seolah ingin memastikan seluruh keluarga mendengar dengan jelas. "Kau gagal dalam bisnis, gagal memberi cucu, gagal menjadi kebanggaan. Rafa pasti menyesal menikahimu." Gelak tawa kecil terdengar dari adikku, Nadia, yang duduk di seberang. Rafa memeluk tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan napasnya berubah resah. Namun ia tetap diam, seolah menunggu sesuatu. Ada ketegangan dalam dirinya yang membuatku semakin cemas. Aku menunduk, mencoba mengatur napas. "Ayah, itu tidak benar. Bisnisku belum gagal, hanya sedang." Namun belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ayah mengetukkan jarinya di meja, membuat semua orang terdiam. "Sedang apa?" katanya sinis. "Sedang menunggu diselamatkan oleh seseorang? Atau sedang menunggu belas kasihan keluargamu?" Ia menatapku seperti aku adalah beban terbesar hidupnya. Ibuku hanya duduk diam, tidak membelaku sama sekali. Wajahnya datar, seolah semua hinaan itu memang layak aku terima. Itu lebih menyakitkan daripada kata-kata ayah. Nadia tertawa pelan, lalu berkata, "Aku bilang juga apa, Yah, Alia itu terlalu lembek. Pantas saja selalu gagal." Aku memandangnya dengan tatapan tak percaya. Ini bukan sekadar ejekan, ini pembantaian. Rafa menoleh ke ayahku, rahangnya mengeras. "Pak, itu tidak benar." "Alia," ayah mengangkat tangan, menghentikan Rafa dengan gerakan yang sangat meremehkan. "Kau," katanya dingin, "bahkan kau, Rafa, pasti sudah melihat bahwa istrimu bukan apa-apa. Jangan munafik." Rafa menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang hampir meledak. Aku mulai gemetar. Malu, marah, sakit hati, semuanya bercampur seperti badai dalam dadaku. Aku meremas rokku di bawah meja, berharap lantai bisa membukaku masuk dan menghilang. "Sampai kapan kau mau berpura-pura kuat, Alia?" tanya ayah lagi. "Kau bahkan tak bisa." Ia berhenti, lalu tersenyum kecil. Senyum seperti seseorang yang hendak menjatuhkan palu terakhir. "Tak bisa memberi kami keturunan. Seluruh dunia seakan berhenti." Aku menutup mulutku, menahan isak yang hampir meledak. Itu adalah luka terdalamku, sesuatu yang tak pernah kuberitahu siapapun, bahkan Nadia. Tapi ayah, bagaimana dia bisa tahu? Aku menatap Rafa, dan wajahnya menegang. Dia tahu ini, dan dia tahu dari siapa. Baru saat itu aku sadar, seseorang telah membocorkan rahasia terbesarku. "Ayah," suaraku pecah. "Siapa yang memberitahu soal itu?" Ayah hanya mengangkat alis, lalu menatap Nadia. "Aku menemukan laporan medis di tasmu waktu kau datang ke rumah minggu lalu," ujar Nadia sambil tersenyum puas. "Lumayan buat bahan pembuka aib." Aku merasa seluruh tubuhku panas. Itu bukan hanya pelanggaran privasi,
Itu pengkhianatan darah daging sendiri. Rafa tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arahku. Bibirnya mendekat ke telingaku. Suaranya sangat pelan. Hanya bisa kudengar. Alia, ada yang harus kamu tahu. Sebenarnya, bukan kamu masalahnya. Aku membeku. Jantungku berdetak keras. Apa maksudnya? Selama ini aku menyalahkan diriku sendiri. Semua tes, semua dokter, semua tangis malamku. Bukan aku masalahnya? Aku menatap Rafa dengan mata membesar. Tetapi ia hanya menggeleng pelan, seolah memintaku untuk tetap diam dulu. Namun ayah sudah memperhatikan gerak-gerik kami. Ada apa itu? Apa dia akhirnya mengaku bahwa dia menyesal menikahimu? Ejek ayah sambil tertawa dingin. Nadia ikut tertawa. Rafa menatap ayahku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Marah, kecewa, dan terluka. Saya tidak menyesal menikahi Alia. Tapi ada sesuatu yang seharusnya Bapak tahu. Ayah mengangkat dagu, menantang. Apa? Mau membelanya? Silakan. Aku ingin dengar alasan lucumu. Rafa menarik napas panjang, lalu memegang tanganku. Yang membuat kami sulit punya anak, bukan Alia. Itu saya. Suasana meledak seketika. Nadia ternganga. Ibu menutup mulutnya. Ayah menatap Rafa seperti melihat monster. Apa maksudmu? Omong kosong. Rafa menatap ayah tanpa mundur. Tes telah membuktikan. Saya yang bermasalah. Tapi saya meminta Alia merahasiakannya. Karena saya takut. Takut keluarga saya dilecehkan. Takut dipermalukan seperti yang kalian lakukan padanya. Aku memandang Rafa. Air mata mengalir deras. Suamiku memilih menyimpan rasa sakit sendirian demi melindungiku. Namun kini, seluruh meja makan berubah menjadi arena perang antara kebenaran dan ego keluarga. Ayah menatap Rafa dengan murka penuh. Wajahnya memerah seperti bara. Jadi kau ingin bilang selama ini aku salah menyalahkan anakku sendiri? Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Rafa membalas. Suaranya tenang namun tegas. Percaya atau tidak, itu kenyataan. Tapi yang lebih penting, Bapak harus tahu alasan Bapak merasa Alia selalu gagal. Ada sesuatu yang Bapak lakukan selama bertahun-tahun yang menghancurkannya. Rafa menatap ayahku dengan keberanian yang selama ini tidak pernah terlihat. Selama bertahun-tahun, Bapak menanamkan rasa takut pada Alia. Bapak mungkin tidak menyadarinya, tapi kata-kata Bapak selalu menjadi belenggu yang menahan Alia untuk berkembang. Ayah menyipitkan mata, memberikan tatapan menusuk. Kau sedang menyalahkanku sekarang? Kau pikir aku yang membuatnya menjadi seperti ini? Ia menunjuk ke arahku seolah aku adalah sebuah barang rusak yang harus diperbaiki. Rafa tidak gentar. Ya, Pak. Karena setiap langkah yang Alia ambil, selalu disertai suara Bapak yang memanggilnya gagal. Bahkan sebelum ia mencoba. Suara Rafa tidak meninggi, tapi justru itu yang membuatnya lebih tajam. Aku menatap Rafa dengan campuran syok dan rasa hangat di dada. Belum pernah ada yang berdiri untukku seperti itu di depan keluargaku sendiri. Ayah mengibaskan tangan seolah tidak mau mendengar lebih jauh. Omong kosong. Semua yang kulakukan adalah mendorong dia untuk menjadi lebih baik. Kalau dia tidak kuat menerima kritik, itu salahnya sendiri. Rafa menghela napas panjang, seolah mengumpulkan ketenangan terakhirnya. Kritik itu berbeda dengan penghinaan. Pak dan Bapak selama ini menghancurkannya perlahan. Nadia mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya tajam. Rafa, berhenti pura-pura jadi pahlawan. Kakakmu ini memang lemah. Aku hanya mengatakan kenyataan yang semua orang tahu. Aku menatap Nadia, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kebencian yang murni, tanpa alasan yang jelas. Itu membuatku ingin mundur. Tahu apa kamu tentang hidupku, Nat? Suaraku akhirnya keluar, pelan tapi penuh tremor. Kamu tidak pernah berada di posisiku.
Kamu tidak tahu apapun yang sudah kulalui. Nadia tertawa meremehkan. Aku tahu satu hal. Kamu selalu merasa jadi korban. Itu hobi lamamu. Ucapan itu menusuk. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku menatapnya dengan tegas. Kalau aku jadi korban, itu karena kalian menjadikanku begitu. Bertahun-tahun. Ibuku akhirnya bersuara. Namun suaranya lirih. Hampir seperti bisikan. Alia, mungkin kamu memang terlalu sensitif. Ayahmu hanya ingin kamu lebih kuat. Aku menutup mata sejenak. Merasakan napas berat keluar dari dadaku. Bu, kekuatan tidak tumbuh dari dihancurkan setiap hari. Itu tumbuh dari dukungan. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar kudapat dari rumah ini. Ayah menepuk meja begitu keras hingga gelas-gelas bergetar. Cukup. Aku tidak mau mendengar omong kosong ini. Kau, Alia, berani-beraninya menyalahkan kami setelah semua yang kami beri. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut. Ayah memberi banyak, tapi ayah juga mengambil banyak. Lebih dari yang ayah bayangkan. Rafa memegang tanganku, meremasnya dengan lembut tetapi kuat. Alia, kamu tidak sendirian. Nadia berdiri tiba-tiba, menunjukku dengan agresif. Kalau kamu mau pergi dari keluarga ini, silakan. Tidak ada yang akan merindukanmu. Ibuku mencoba menahan Nadia, tetapi adikku menepis tangan ibu dengan kasar. Biarkan. Ini saatnya dia dengar yang sebenarnya. Aku berdiri perlahan. Kursi bergeser dengan suara yang menggema di ruangan. Aku sudah mendengar kebencian kalian seumur hidupku. Nat, tak perlu lagi. Ayah bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam oleh kemarahan yang membara. Kalau kau keluar dari rumah ini sekarang, Alia, jangan pernah kembali. Suasana menjadi hening. Hening yang menusuk. Seolah udara di ruangan itu menahan napasnya sendiri. Aku menatap ayahku, dan entah bagaimana, kalimat itu tidak lagi menakutkan. Justru terasa membebaskan. Mungkin memang itu yang harus kulakukan. Rafa ikut berdiri di sampingku, menatap keluargaku satu persatu. Kami tidak pergi karena marah. Kami pergi karena sudah waktunya. Ayah tertawa pendek, pahit, penuh ejekan. Lihat, pecundang selalu lari. Rafa menatapnya dengan dingin. Bukan lari, Pak. Justru kami berhenti berlari dari luka yang kalian ciptakan. Nadia mendengus. Drama. Semuanya drama. Aku menggeleng. Drama adalah apa yang kalian ciptakan setiap kali aku bernapas. Ibuku memandangku dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Alia, kamu benar-benar akan pergi? Kamu anakku. Aku menatap ibu lama, berharap menemukan kehangatan yang tak pernah benar-benar ada. Aku anakmu, Bu. Tapi apakah ibu pernah benar-benar memperlakukanku seperti itu? Ibu terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban apapun. Rafa menyentuh punggungku, memberi sinyal bahwa kita bisa pergi kapanpun aku siap. Tetapi aku belum selesai. Ada sesuatu yang harus kalian tahu, kataku, menahan emosi yang bergejolak. Aku bukan gadis lemah yang kalian pikirkan. Aku bertahan. Meski kalian tidak pernah memudahkan hidupku. Ayah memutar bola mata. Kami tidak butuh pidatomu. Aku tidak berbicara untuk kalian, jawabku. Aku berbicara untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya. Nadia mengangkat alis. Sinis. Dan apa yang mau kamu lakukan sekarang? Menghilang? Menangis di kamar? Menyalahkan dunia? Aku menghela napas panjang. Tidak, Nat. Aku akan membangun hidupku. Tanpa suara kalian yang menahanku. Rafa tersenyum tipis. Bangga. Dan aku akan berdiri di sampingnya. Ayah menatap Rafa tajam. Kau pikir kau bisa mengambil putriku dariku? Rafa menjawab tanpa keraguan.
Saya tidak mengambil siapa-siapa. Alia hanya kembali mengambil hidupnya sendiri. Ruangan itu menjadi lebih panas. Seolah kepanikan ayah mulai muncul di antara kemarahannya. Tetapi ia menutupinya dengan cemooh. Kalian akan menyesal. Aku menatapnya perlahan. Kalau ada penyesalan dalam hidupku, itu hanya satu, tidak pergi lebih cepat. Nadia mencibir. Baik, pergilah. Dan jangan pernah muncul lagi membawa drama kalian. Aku tersenyum kecil, getir namun kuat. Tenang saja. Drama hanya terjadi di tempat yang penuh racun. Ibuku tampak semakin hancur, tapi tetap tidak bergerak untuk menghentikanku. Seperti biasa, aku menghadap pintu, lalu menoleh sekali lagi. Aku harap suatu hari kalian menyadari apa yang telah kalian lakukan. Tapi ketika hari itu datang, jangan cari aku. Rafa membuka pintu, dan angin malam masuk, membawa sensasi dingin yang terasa seperti kebebasan pertama yang pernah kurasakan. Saat kami melangkah keluar, suara ayah memanggil namaku menggema. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh. Langkahku terasa ringan, meski mataku basah. Bukan karena kesedihan, tetapi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Rafa menggenggam tanganku dan membisikkan, "Ini baru permulaan, Alia. Kamu bebas sekarang." Dan saat kami berjalan menuju mobil, aku menyadari sesuatu. Kehidupan yang selama ini kutakuti untuk memulai, baru saja membuka diri di depanku. Ketika mobil mulai menjauh dari rumah itu, aku menatap keluar jendela, melihat bayangan bangunan tempat begitu banyak luka tercipta. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan keterikatan apapun, hanya kekosongan yang perlahan berubah menjadi kelegaan yang sulit dijelaskan. Rafa menyetir tanpa berkata apa-apa pada awalnya, memberi ruang bagiku untuk bernapas setelah badai panjang yang akhirnya meledak. Suara mesin mobil terdengar seperti musik penyembuhan, menenangkan pikiranku yang masih bergetar oleh emosi yang menumpuk sejak makan malam itu dimulai. Saat lampu jalan menyinari wajahnya, aku melihat bagaimana rahangnya mengencang, tanda bahwa apa yang terjadi barusan juga meninggalkan luka untuknya. "Aku minta maaf, kamu harus melalui itu," katanya akhirnya. Suaranya serak karena menahan perasaan yang mendalam. Aku menggeleng, menatapnya dengan mata yang masih basah. "Jangan minta maaf. Kamu satu-satunya yang memilih berdiri di sisiku hari ini, dan itu lebih dari cukup." Aku merasa seperti akhirnya bernapas setelah sekian lama tercekik. Rafa menarik napas panjang, seolah melepaskan seluruh ketegangan yang menempel di tubuhnya. "Alia, mulai malam ini, kita benar-benar bisa membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh suara siapapun selain suara kita sendiri." Ucapan itu menusuk hatiku, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan kehangatan yang tidak pernah kutemukan di rumah masa kecilku. Aku menyandarkan kepala di kursi, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam diriku yang lelah namun mulai pulih. Ketika kami berhenti di lampu merah, Rafa meraih tanganku dan menciumnya perlahan. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira," katanya lembut. "Aku melihatnya malam ini, dan aku bangga padamu, Alia." Air mataku kembali mengalir, tetapi kali ini bukan karena hinaan atau penghinaan. Ini adalah air mata pelepasan, air mata dari seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang orang lain. "Terima kasih, karena tidak pernah menyerah padaku," bisikku, menggenggam tangannya dengan erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal, aku tidak takut lagi. Rafa tersenyum, senyum yang penuh keyakinan dan harapan. "Kita akan melewati semuanya bersama, tanpa rahasia, tanpa rasa malu, tanpa suara yang merendahkan. Hanya kita, dan apapun yang kita pilih untuk bangun." Dan ketika lampu berubah hijau, mobil kembali melaju. Namun kali ini, rasanya seperti kami sedang meninggalkan masa lalu, dan memasuki hidup yang benar-benar baru. Ketika kami tiba di apartemen, suasana hening seperti memeluk kami. Namun, bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang memberi ruang untuk keputusan besar yang baru saja kami ambil. Aku duduk di sofa,
menatap langit-langit, membiarkan kenyataan bahwa aku bebas mulai meresap perlahan ke dalam diriku. Rafa duduk di sampingku, namun kali ini ia tidak memegang tanganku. Ia menatapku lama, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar baik-baik saja. Alia, semuanya berubah malam ini, tapi kamu tidak harus kuat sendirian. Aku tersenyum lemah, meski hatiku penuh arus emosi yang bergolak. Aku tidak sendirian. Untuk pertama kali, aku merasa punya seseorang yang benar-benar melihatku. Namun sebelum aku bisa melanjutkan, ponselku berbunyi bertubi-tubi. Pesan dari Nadia, pesan dari ibu, dan beberapa dari keluarga besar. Aku menatap layar itu dengan jemari gemetar. Semua penuh tuduhan, kemarahan, dan ucapan yang sengaja melukaiku. Rafa mengambil ponsel itu perlahan dari tanganku. Tidak perlu membaca itu lagi, katanya. Biarkan semuanya berhenti di malam ini. Aku menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini menempel di kulitku. Kamu benar, aku tidak akan kembali ke dalam lingkaran itu. Namun tiba-tiba layar ponsel menyala lagi. Kali ini panggilan video dari ibuku. Aku menatapnya lama, ragu, tapi ada sesuatu dalam hatiku yang mendorongku untuk mengangkat, meski hanya untuk mendengar kata-kata terakhir. Wajah ibu muncul di layar, matanya merah dan bengkak. Alia, pulanglah, katanya. Suaranya bergetar. Ayahmu, dia jatuh pingsan setelah kalian pergi. Jantungku mencelos. Rafa menoleh cepat, menunggu reaksiku. Aku menggigit bibir, merasakan gelombang panik dan luka bercampur jadi satu. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku tidak merasa ditarik kembali, hanya tergugah sebagai seorang manusia. Apa yang ayah katakan sebelum pingsan? Tanyaku hati-hati. Ibu terdiam sesaat, lalu berkata lirih. Dia bilang, dia takut kamu benar-benar pergi selamanya. Dia bilang, dia tidak tahu caranya menjadi ayah yang baik. Aku membeku. Kata-kata itu seperti pusaran emosi yang datang terlambat, namun tetap menusuk. Rafa mendekat, memegang bahuku dengan lembut, memberikan kekuatan yang tidak kutahu sedang kubutuhkan. Aku akan datang, kataku akhirnya, meski suaraku bergetar. Tapi bukan untuk kembali ke kehidupan lama. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Rafa mengangguk pelan. Aku ikut denganmu. Kita hadapi bersama. Saat tiba di rumah keluarga, suasananya berbeda. Lebih sunyi, lebih kosong, seolah rumah itu sendiri ikut menyesal. Ibu menunggu di pintu, wajahnya penuh kelelahan dan rasa bersalah. Kami masuk ke kamar ayah. Dia terbaring, matanya terpejam, tetapi napasnya teratur. Aku berdiri di sampingnya, memandang pria yang selama ini menjadi sumber luka terbesar dalam hidupku. Tiba-tiba, matanya membuka perlahan. Ia melihatku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan di sana. Hanya kelemahan, ketakutan, dan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Alia. Suaranya serak. Maafkan ayah. Ayah tidak tahu caranya mencintai tanpa menghancurkan. Air mataku mengalir begitu saja. Bukan karena aku ingin kembali, tetapi karena penutupan itu akhirnya datang, menutup luka yang selama ini menganga. Ayah, aku memaafkan, kataku pelan. Tapi aku tidak akan kembali menjadi Alia yang dulu. Ayah mengangguk dengan air mata jatuh di sisi wajahnya. Kau tidak perlu kembali. Cukup. Bahagia. Aku menggenggam tangannya sebentar, lalu melepaskannya dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Itu adalah salam perpisahan, bukan sebagai anak yang gagal, tetapi sebagai wanita yang akhirnya berdiri di atas kekuatannya sendiri. Saat aku dan Rafa keluar dari rumah itu, matahari pagi mulai menyinari langit. Rasanya seperti dunia baru terbuka di depan kami, lebih luas, lebih jujur, lebih milikku. Dan ketika Rafa menggenggam tanganku, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku mungkin pergi dengan luka, tetapi aku kembali dengan kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku memilih diriku sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Aku benar-benar menghargai setiap detik perhatian kalian, karena cerita seperti ini hanya punya makna ketika ada hati yang bersedia mendengar. Semoga perjalanan emosional ini membuat kalian merenungkan arti keberanian dan keluarga. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Itu membantu kami mengetahui apakah kalian menyukai konten seperti ini dan membuat kami semakin bersemangat untuk menghadirkan kisah-kisah penuh emosi, intrik, dan kejutan. Silakan tinggalkan komentar kalian. Bagian mana yang paling mengejutkan? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisiku? Aku membaca semuanya dengan penuh perhatian, dan masukan kalian sangat berarti bagi perkembangan kanal ini. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan keluarga kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan setiap kisah baru yang kami rilis. Pastikan juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi, agar setiap drama baru dan setiap akhir cerita yang eksplosif langsung muncul di perangkat kalian begitu dipublikasikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kalian luar biasa.